Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Kasasi 059. Nah, masih berputar-putar di soal PDIP ya, dengan segenap elit politiknya, kader-kadernya dan lain-lain sebagainya. Memang berapa kali gue bilang bahwa bosan sih ya bicara soal apalagi ngelihat mukanya Hasto sama Deddy Dores Sitorus. Tapi ya perlu kita perlulah terus kita berjuang di sini ya, menetralisir ya, bukan berpihak sana sini ya, paling tidak mencoba untuk menjelaskan secara detail kepada masyarakat ya, siapa ya sebenarnya yang nggak benar, atau siapa yang sudah melenceng, siapa yang patah hati, siapa yang sakit hati ya. Nah, itu kita mencoba menyimak ya, atau mereaksi channel itu Brojo Musti ya, dengan akal yang waras, pikiran yang sehat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam parameter bahwa oh ini orang cuman karena sakit hati, nggak punya data empiris, kemudian seruduk sana sini gitu, namanya banteng kan gitu kan, ketersinggung sedikit baper ya. Yuk kita nggak usah berlama-lama lagi, nanti keburu basi. Let's check it out. Hati dengan Jokowi, PDIP sekarang jadi partai nyinyir, dari ketum, sekjen, hingga kader. Dari makan bergizi gratis sampai lindungi koruptor. Mungkin ini narasi yang lagi rame di jagat politik kita. PDIP, partai yang dulu jadi rumah besar Jokowi, sekarang lebih sering terdengar mengeluh ketimbang merayakan keberhasilan. Perubahan ini bikin banyak orang mikir, ini partai pengusung presiden 2 periode atau oposisinya? Kalau dulu Jokowi disebut petugas partai, sekarang kayaknya partai mulai lupa siapa yang bikin mereka 2 kali menang pemilu. Sakit hati itu bermula dari Jokowi yang kelihatan punya jalan sendiri. Gak lagi tunduk total sama garis partai. Mbak Mega sering banget lempar sindiran. Kadang langsung ke Jokowi, kadang kayak ngomong ke udara. Tapi ya semua tahu siapa yang dituju. Lucunya PDIP gak cuma sibuk kecewa sama Jokowi, tapi juga mulai kelihatan kontradiktif. Di satu sisi, ngomong soal anti korupsi dan keberpihakan rakyat kecil. Tapi di sisi lain, sikapnya soal para kader korup kayak berlindung di balik payung merah putih. Kasus korupsi yang melibatkan nama-nama besar di PDIP bukan cerita baru. Tapi lihat bagaimana partai ini mencoba ngegiring narasi bahwa mereka masih bersih sambil kadang pura-pura nggak lihat soal kader-kadernya yang terlibat. Ini bikin rakyat tambah skeptis. Nyinyir ke Jokowi tapi lupa bahwa performa mereka sendiri jadi bahan cibiran. Jokowi memang nggak sempurna, tapi sebagai presiden, dia udah punya catatan kerja yang nggak sedikit. Dia lahir bukan dari darah biru politik. Sederhana, tapi punya visi besar. Mungkin itu yang bikin beberapa elit partai jadi nggak nyaman. Jokowi nggak bisa dikontrol total. Nyinyir mungkin bisa jadi strategi politik, tapi apakah itu benar langkah yang tepat buat PDIP, partai besar dengan sejarah panjang? Atau ini cuman awal dari keretakan besar antara partai dengan sosok yang pernah mereka klaim sebagai kebanggaan? Sepertinya rakyat lagi menonton drama ini sambil siap-siap tepuk jidat. Sebab yang tersisa nanti cuma cerita. Siapa yang bertahan dengan kerja nyata, dan siapa yang cuma jadi juara nyinyir. Mari kita mulai dengan pertanyaan Megawati. Rupiah 10.000 dapat apa? Pertanyaan ini terdengar seperti candaan di meja makan, tapi ternyata dilontarkan di ruang publik untuk mengomentari program makan bergizi gratis Prabowo. Lugas? Iya. Tapi apakah bijak? Tidak juga. Kita perlu jujur, ini lebih terasa seperti sindiran yang merendahkan daripada kritik yang membangun. Pertama, mari kita bicara soal angka itu. Di banyak tempat di Indonesia, 10.000 rupiah memang pas-pasan. Di kota besar, mungkin cuma dapat nasi bungkus dengan tempe atau malah sekadar gorengan. Tapi di desa, angka itu masih bisa beli nasi, sayur, dan lauk sederhana. Jadi, saat Megawati bilang, paling dapat tempe, ia sebenarnya sedang berbicara dari sudut pandang kelas tertentu.
Sebuah pandangan yang sadar atau tidak mengabaikan realitas sebagian besar rakyat Indonesia. Ironis bukan? Pemimpin seharusnya memahami bagaimana hidup dengan serba terbatas, tapi malah melempar pertanyaan retoris yang terkesan menertawakan upaya membantu anak-anak Indonesia. Tempe itu simbol rakyat kecil. Murah, bergizi, dan sering jadi penyelamat di meja makan orang susah. Jadi, ketika tempe dipakai sebagai ejekan, kita perlu bertanya, apakah ini kritik terhadap angka Rp10.000 atau penghinaan terselubung terhadap hidup sederhana? Tempe itu ikon ketahanan pangan, Bu. Anda bilang Rp10.000 cuma dapat tempe, tapi apakah itu masalahnya? Yang jadi pertanyaan besar, apakah Anda pernah mencoba membuat tempe itu lebih terjangkau bagi rakyat? Prabowo mungkin tidak sempurna. Ia punya rekam jejak kontroversial, pendukung dan pembencinya sama banyaknya. Tapi, kalau bicara kecerdasan, mari jujur. Seorang jenderal yang pernah hampir menang pemilu 3 kali, kini malah jadi presiden. Jelas bukan orang bodoh. Program makan bergizi Rp10.000 itu, apakah sempurna? Tentu tidak. Tapi, setidaknya itu langkah konkret, lebih baik daripada sekadar komentar sinis tanpa solusi. Mungkin Rp10.000 memang terlihat kecil. Tapi daripada mempertanyakan apakah itu cukup, kenapa tidak bicara soal bagaimana melengkapinya? Misalnya, subsidi bahan pokok, kerjasama dengan petani lokal, atau kebijakan lain yang membuat harga makanan lebih terjangkau. Kritikan itu penting, tapi kritik yang membangun lebih dibutuhkan. Megawati sering disebut apa adanya, tapi apa adanya tidak selalu berarti benar. Kritik semacam ini justru memperlihatkan jarak antara pemimpin dan rakyat. Bayangkan seorang anak di desa yang hanya makan nasi dengan garam mendengar bahwa Rp10.000 dianggap remeh. Bayangkan orang tua yang mengandalkan tempe untuk memberi gizi anak-anaknya. Sindiran ini tidak hanya terasa meremehkan Prabowo, tapi juga rakyat kecil yang hidup dari Rp1.000-2.000 setiap harinya. Jawaban ini lebih dari sekadar angka. Ini tentang seberapa jauh para pemimpin kita benar-benar memahami hidup rakyatnya. Yang jadi masalah bukan apakah Rp10.000 cukup, tapi bagaimana caranya membuat itu cukup. Kalau Anda seorang pemimpin, pilihannya hanya 2, bantu membuat program itu berhasil, atau diam jika tak punya solusi. Tapi merendahkan, itu bukan kritik, itu hanya ego yang berkicau. Dan mari kita tarik benang merah dari semua ini, ego dalam politik. Kritik yang sehat adalah fondasi demokrasi, tetapi kritik yang lahir dari ego seringkali hanya menyemai polarisasi. Ketika Megawati memilih untuk menyoroti angka Rp10.000 dengan cara yang sinis, itu bukan hanya soal menyindir Prabowo. Itu soal menciptakan persepsi bahwa program ini lemah, tak realistis, bahkan bodoh. Tetapi di balik sindiran itu, kita harus bertanya, apakah kritik ini benar-benar tentang kesejahteraan rakyat atau hanya tentang politik balas pantun? Lihat, kritik Megawati mungkin terasa berbobot karena ia memiliki pengalaman panjang sebagai pemimpin. Tetapi apa gunanya pengalaman jika hanya digunakan untuk menjatuhkan? Di balik sindiran ini ada pertanyaan yang lebih besar. Apakah ini kontribusi atau hanya pengalihan? Karena, jujur saja, kritik tanpa solusi seringkali hanyalah bagian dari permainan politik. Menyerang demi terlihat lebih unggul, bukan demi rakyat. Dan yang lebih ironis lagi, siapa yang paling dirugikan oleh narasi ini? Bukan Prabowo. Ia sudah berada di puncak, punya kesempatan untuk membuktikan apakah programnya berhasil. Yang rugi adalah rakyat kecil yang semakin terpecah oleh wacana yang tidak produktif. Anak-anak sekolah yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program ini malah terjebak di tengah pertarungan retorika politik. Sekarang mari kita pikirkan soal tempe, sebuah bahan makanan sederhana yang tiba-tiba menjadi simbol ejekan. Padahal tempe adalah sumber protein yang sering diandalkan oleh keluarga-keluarga miskin. Mungkin Megawati tak sadar, tapi komentarnya justru mencerminkan betapa jauhnya ia dari realitas rakyat kecil. Yang memakan tempe bukan karena pilihan, tetapi karena tidak ada opsi lain. Jadi, ketika tempe dijadikan punchline, itu seperti menertawakan hidup jutaan orang yang sudah berjuang keras hanya untuk bertahan. Tapi, ya, inilah panggung politik kita. Sindiran yang tajam lebih sering dipakai daripada ide-ide konkret yang bisa menyelesaikan masalah. Padahal, rakyat tidak butuh debat angka atau sindiran kosong. Rakyat butuh makan, butuh anak-anaknya tumbuh sehat, butuh solusi nyata. Kalau program Rp10.000 ini memang cacat, tunjukkan bagaimana memperbaikinya. Kalau Anda merasa anggaran itu terlalu kecil,
ajukan kebijakan untuk menaikkannya. Karena pada akhirnya, politik bukan tentang siapa yang lebih pintar berdebat, tetapi siapa yang benar-benar bekerja. Dan mari kita perjelas, program seperti ini mungkin kecil, mungkin sederhana, tapi dampaknya bisa besar jika dijalankan dengan benar. Anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi akan tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap untuk masa depan. Jadi, Bu Mega, kalau memang setuju seperti yang Anda katakan, mengapa tidak berikan dukungan? Gunakan pengalaman Anda sebagai mantan presiden untuk mengusulkan cara membuat program ini lebih efektif. Bukankah itu lebih baik daripada sekadar bertanya, rupiah 10.000 dapat apa? Dan untuk kita semua, pertanyaan itu tidak hanya untuk Prabowo atau Megawati, itu juga untuk kita. Kalau 10.000 rupiah masih dianggap kecil, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menjadikannya cukup? Karena politik hanya satu bagian. Sisanya adalah kerja bersama. Kritik itu penting, tetapi kontribusi jauh lebih berarti. Tapi tentu saja, kita semua tahu bahwa kontribusi seringkali tenggelam di tengah drama politik. Sebab di panggung ini yang dihargai bukan solusi, melainkan siapa yang paling nyaring berbicara. Dalam konteks ini, komentar Megawati hanyalah cerminan dari sistem politik kita yang lebih suka fokus pada kelemahan orang lain daripada bekerja sama memperbaiki keadaan. Namun, di balik semua itu, mari kita bicara tentang akar masalahnya. Kemiskinan dan ketimpangan. Mengapa program seperti makan bergizi 10.000 rupiah ini muncul? Karena ada kebutuhan nyata di lapangan. Ada anak-anak yang datang ke sekolah dengan perut kosong. Ada keluarga yang terpaksa memilih antara membeli beras atau membayar listrik. Bagi mereka, angka 10.000 rupiah bukan soal politik. Itu soal bertahan hidup. Sayangnya, para elit sering lupa bahwa angka kecil ini punya makna besar bagi rakyat kecil. Kritik Megawati yang menyebut, paling dapat tempe mungkin terdengar biasa saja bagi mereka yang mampu. Tetapi bagi orang miskin, itu adalah realitas harian yang pahit. Tempe, tahu, nasi, dan kadang-kadang sekadar garam adalah makanan yang mereka nikmati bukan karena pilihan, tetapi karena keterbatasan. Komentar ini, sadar atau tidak, mencerminkan jarak yang semakin besar antara para pemimpin dan rakyatnya. Di satu sisi kita punya elit politik yang mendebatkan angka dengan nada meremehkan. Di sisi lain ada rakyat kecil yang berharap angka itu bisa menjadi harapan baru. Bukankah ini ironis? Orang-orang yang seharusnya bekerja untuk rakyat malah sibuk menjadikan rakyat sebagai bahan debat. Dan akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Di tempatmu, 10.000 rupiah bisa dapat apa? Pertanyaan ini seharusnya memancing refleksi, bukan sekadar ejekan. Jika 10.000 rupiah memang sulit untuk mencukupi kebutuhan makan bergizi, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membuatnya cukup? Apakah dengan menurunkan harga bahan pokok, menambah subsidi pangan, atau mungkin melibatkan komunitas lokal dalam menyediakan makanan bagi anak-anak sekolah? Karena pada akhirnya, anak-anak Indonesia yang menjadi target program ini tidak peduli siapa yang benar dalam debat politik. Mereka hanya ingin makan agar tidak kelaparan di kelas. Mereka hanya ingin tumbuh sehat agar bisa belajar dengan baik. Jadi, jika program ini memang punya kekurangan, mari perbaiki. Jika Anda seorang pemimpin, jangan hanya melempar sindiran, berikan solusi. Dan untuk kita semua sebagai rakyat, kita punya tugas besar. Terus mengingatkan para pemimpin kita bahwa panggung politik bukanlah arena untuk adu ego, melainkan tempat untuk bekerja demi kepentingan bersama. Jadi, lain kali kita mendengar pertanyaan seperti, rupiah 10.000 dapat apa? Jangan hanya diam. Balas dengan pertanyaan lain. Kalau Anda di posisi kami, apa yang akan Anda lakukan dengan 10.000 rupiah itu? Karena pada akhirnya, ukuran seorang pemimpin bukanlah seberapa tajam kritiknya, tetapi seberapa besar kontribusinya. Nah, inilah poin yang sering terlewat oleh mereka yang bicara dari sudut pandang kelas atas. Bu Mega, dengan segala kenyamanan hidupnya, mungkin memang benar kalau 10.000 rupiah tidak bisa beli apa-apa di supermarket. Tapi apakah itu realitas rakyat kebanyakan? Tentu tidak. Di pasar tradisional, angka 10.000 rupiah masih bisa berarti banyak. Apalagi kalau jumlahnya diperbesar dan dikelola dengan bijak. Pertama, soal skala. Kalau hanya 10.000 rupiah untuk satu anak, mungkin memang terkesan kecil. Tapi sekarang kita bicara soal program yang menyasar ratusan, bahkan ribuan anak di satu wilayah. Misalnya, satu sekolah punya 500 anak.
Itu artinya ada dana 5 juta rupiah per hari yang bisa dioptimalkan untuk menyediakan makan bergizi. Kalau pengadaan makan ini dikelola dengan sistem grosir, bekerja sama dengan petani lokal, pasar tradisional, atau dapur umum komunitas, harga bahan baku bisa jauh lebih murah dibandingkan belanja di supermarket seperti gaya hidup para elit. Kedua, soal pendekatan. Ini bukan soal berapa kecil uangnya, tetapi bagaimana cara mengelolanya. Rupiah 10.000 di tangan rakyat kecil yang terbiasa berhemat dan belanja di pasar punya nilai jauh lebih besar daripada di tangan orang yang terbiasa hidup di lingkaran elit. Kita bicara tentang sayur-sayuran dari pasar, ikan segar dari pedagang lokal, atau bahan makanan lain yang harganya jauh lebih terjangkau. Kalau semua ini diorganisasi dengan baik, uang itu cukup, bahkan bisa mencukupi kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Ketiga, multiplier effect. Program makan gratis ini bukan cuma tentang anak-anak sekolah. Ini juga soal bagaimana dana itu bisa menghidupkan ekonomi lokal. Kalau pemerintah membeli langsung dari petani, nelayan, atau pedagang kecil di pasar tradisional, uang 10.000 rupiah itu tidak hanya memberi makan anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi. Ini adalah bentuk subsidi langsung yang punya dampak ganda. Mencukupi kebutuhan gizi sekaligus meningkatkan kesejahteraan para produsen kecil. Jadi Bu Mega, mari kita realistis. Kalau Anda hanya melihat 10.000 rupiah dari kacamata supermarket, tentu saja itu tidak ada apa-apanya. Tapi rakyat kecil yang hidup di dunia nyata tahu bagaimana mengelola uang sekecil itu untuk bertahan hidup. Dan ketika uang itu dijadikan bagian dari kebijakan publik, dampaknya jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Lagi pula, kritik Anda bahwa angka ini kecil justru menunjukkan bahwa Anda mungkin tidak benar-benar memahami bagaimana rakyat bekerja keras untuk membuat uang kecil jadi berarti.